Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andi Ratu Faradela, Ainun Jariah, Ananta Fatur Prayoga, dan Ahmad Reza ingin mempresentasikan tentang sejarah singkat perkembangan Al-Jar wa Ta'dil. Sejarah singkat perkembangan Al-Jar wa Ta'dil. Sejarah para periwayat hadis mulai dari generasi sahabat Nabi sampai generasi makharijul hadis, periwayat sekaligus penghimpun hadis telah tidak dapat dijumpai secara fisik karena mereka telah meninggal dunia. Untuk mengenali keadaan pribadi mereka, baik kelebihan maupun kekurangan di bidang periwayatan hadis, diperlukan informasi dan berbagai kitab yang ditulis oleh ulama ahli kritik rijal, para periwayat hadis. Seseorang perawi hadis melakukan jarah sebagai upaya mencari kemurnian hadis dibenarkan dalam agama Islam dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Untuk melakukan kegiatan kritik dan penilaian terhadap riwayat hadis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Syarat yang berhubungan dengan kualitas pribadinya yang meliputi bersifat adil, tidak fanatik terhadap aliran dan mazhab yang dianutnya, tidak bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk periwayat yang berbeda aliran dan mazhab dengannya. 2. Syarat yang berhubungan dengan kapasitas intelektualitasnya, yakni harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama dalam hal ajaran Islam, bahasa Arab, hadis dan ilmu hadis, pribadi riwayat yang dikritik dan dinilainya, adat istiadat yang berlaku, sebab-sebab yang melatar belakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat. Menurut Imam Nawawi, Al-Jar wa Ta'dil adalah sebagai pemeliharaan syariat Islam. Jadi bukanlah ghibah atau umpatan. Menurutnya itu hukumnya boleh bahkan diwajibkan untuk bisa mengungkap hadis itu benar atau tidaknya. Bisa dicari melalui proses Al-Jar wa Ta'dil. Sejarah perkembangan ilmu Al-Jar wa Ta'dil selalu seiring dan berjalannya dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan periwayatan hadis. Karena bagaimanapun juga untuk memilah dan memilih hadis sahih melewati penelitian terhadap periwayat-periwayat yang makbul dan mardud. Ketika diharuskan untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih, saat itu pula diharuskan mengetahui adilnya periwayat atau bohongnya periwayat sehingga bisa membedakan antara hadis makbul dan yang mardud. Maka dari itu mereka bertanya tentang keadaan para periwayat, seperti yang dilakukan oleh ulama sebagai berikut. 1. Imam Syafi'i berkata, kalau bukan karena Syu'bah, maka Irak tidak dikenal hadis. 2. Syu'bah 82 sampai 160 Hijriah. Ketika ditanya tentang hadisnya, Hakim bin Jabir berkata, "Aku takut neraka." 3. Ali Al-Madini ditanya oleh kaumnya tentang ayahnya. Ia berkata, "Bertanyalah tentang ayahku kepada selain aku." Selain dari riwayat-riwayat yang kita peroleh dari Rasulullah SAW tentang Al-Jarh wa Ta'dil ini, banyak pula kita menemukan pandangan dan pendapat para sahabat. Kita dapat menemukan banyak kasus di mana sahabat yang satu memberikan penilaian terhadap sahabat yang lain dalam kaitannya sebagai periwayat hadis. Keadaan demikian berlanjut dan dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pakar ilmu hadis berikutnya. Dalam hal ini, mereka menerangkan keadaan para periwayat semata-mata dilandasi semangat religius dan mengharap ridha Allah. Apa yang mereka katakan tentang kebaikan maupun kejelekan seorang periwayat akan mereka katakan dengan sebenarnya, tanpa tenggang rasa, meskipun yang dinilai negatif adalah keluarganya. Syu'bah bin Al-Hajjaj pernah ditanya tentang hadis yang diriwayatkan Hakim bin Jubair. Syu'bah yang dikenal sangat keras terhadap para pendusta hadis berujar, "Akhafun nar, saya takut neraka." Pernyataan tersebut menunjukkan Syu'bah sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia takut neraka sehingga dalam meriwayatkan hadis ia tidak mau berdusta. Karena ketegasan dan keteguhannya inilah yang menjadikan Imam Syafi'i berkomentar, "Laula Syu'batun ma'urifal hadisul bil Iraq."
Seandainya tidak ada Syu'bah, niscaya hadis tidak dikenal di Irak.